Perkenalkan, nama saya Evininda Molo, kelas 10 IPS 1, Mapel Geografi, guru pembimbing Ibu Epiteti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh vulkanis terhadap kehidupan. Vulkanisme merupakan aktivitas gunung api yang terjadi karena gejolak magma yang ada di dalam perut bumi keluar sehingga mencapai permukaan kerak bumi. Menurut Koesoema di Nata, gunung api ialah lubang yang menghubungkan antara wadah magma dengan permukaan bumi. Jika dilihat berdasarkan strukturnya, gunung api terdiri atas magma, kawah utama, kawah samping, pipa kawah, kerucut parasit, dan leleran lava. Magma, yaitu bahkan silikat cair pijar yang terdiri atas benda padat, cair, dan gas yang terdapat di dalam litosfer dengan suhu 900 hingga 12.000 magma terdapat dalam lapisan litosfer yang disebut dapur magma. Kawah utama, yaitu lubang erupsi berdiameter sekitar 2 km yang terletak di bagian puncak gunung, biasanya sebagai pusat erupsi karena sebagian besar material erupsi dikeluarkan di sini. Pipa kawah atau lubang kepundan, yaitu suatu lubang atau rekahan yang merupakan bidang lemah pada kerak bumi tempat magma menerobos ke permukaan bumi atau terjadinya erupsi gunung api. Kawah samping, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang lebih 2 km yang terletak di bagian lereng sebuah gunung api. Ini sebagai hasil erupsi samping selain erupsi utama. Kerucut parasit, yaitu kerucut yang terbentuk karena akumulasi material hasil erupsi di luar kawah utama. Leleran lava, yaitu lava yang mengalir dari lubang kawah sebagai akibat keluarnya magma ke permukaan bumi. Material hasil vulkanisme. Material-material yang dihasilkan dari aktivitas vulkanisme adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu benda padat atau eflata, yaitu berupa debu vulkanis atau tuf, pasir, lapilli atau batu kerikil, batu-batu besar atau bom, dan batu apung. Dan yang kedua benda cair atau effusive, berupa leleran lava, lahar dingin, dan lahar panas. Dan yang ketiga benda gas atau eksalasi, antara lain solvatar, fumarole, atau movet. Proses-proses vulkanisme. Intrusi magma. Intrusi magma merupakan aktivitas magma di dalam litosfer bumi yang menyisip di antara batuan-batuan di lapisan litosfer, namun tidak mencapai permukaan bumi. Bentukan-bentukan hasil intrusi magma antara lain. Yang pertama batolit, yaitu batuan beku yang terbentuk di dalam cekungan dapur magma. Dan yang kedua lakolit, yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma yang menyusup di antara dua lapisan litosfer terus membentuk tampungan lebih kecil. Dan yang ketiga silts, yaitu batuan beku yang menyisip di antara dua lapisan batuan di litosfer, bercabang relatif tipis dan melebar. Dan yang keempat gang atau dikes, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer, posisi tegak ke arah permukaan bumi namun belum sampai ke permukaan. Dan yang kelima yaitu apofis, yaitu batuan beku yang seperti gang namun ukuran relatif. Dan yang keenam diatrema, yaitu batuan pengisi kepundan letusan gunung api berbentuk silinder, memanjang mulai dari dapur magma sampai ke puncak gunung atau permukaan bumi. Dan pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan manusia dapat menguntungkan tetapi dapat juga merugikan. Di antara yang menguntungkan antara lain: A. Abu vulkanik yang dikeluarkan bersifat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya. B. Gejala pasca vulkanik merupakan objek wisata yang menarik. C. Bahan-bahan galian misalnya belerang, besi emas, dan perak biasanya terdapat di daerah bekas vulkanik. D. Daerah gunung api yang tinggi merupakan daerah penangkapan hujan. Akibat-akibat yang merugikan antara lain: A. Pada waktu terjadinya letusan kemungkinan terjadi banyak korban, lebih-lebih jika letusan itu disertai lahar panas, awan panas, atau bahan-bahan padat dalam jumlah besar.
Korban jiwa dapat terjadi akibat gas beracun yang dikeluarkan pada saat terjadi erupsi, misalnya pada terjadi letusan kawah timbang dan Sihila pada tahun sekitar 149 jiwa mati karena menghirup gas beracun. Aktivitas vulkanisme gunung api. Yang pertama, aktif, artinya gunung api tersebut mempunyai aktivitas letusan terus-menerus secara berkala. Dan yang kedua, diam, istirahat, dorman, artinya gunung api tersebut saat ini tidak aktif, tetapi berdasarkan catatan sejarah pernah meletus. Contoh terkenal Gunung Vesuvius di Italia. 3. Tidak aktif atau padam adalah gunung yang tidak diketahui atau tercatat pernah meletus atau tidak. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.